Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin tanya gimana baiknya seorang akhwat melaksanakan sholat. Lebih baik di rumah atau berjamaah di masjid? Perempuan yang sholat di dalam pekarangan lebih baik dalam rumah, lebih baik dalam kamar, lebih baik dalam tempat yang sempit. Dalam pekarangan, lebih baik dalam rumah, lebih baik dalam kamar, lebih baik dalam tempat yang sempit. Tapi jangan lupa ada hadis lain. Apa kata Nabi ketika meluruskan shaf? Sawus sufuf, luruskan shaf. Sebaik-baik shaf laki-laki di depan, sebaik-baik shaf perempuan di belakang. Kira-kira Nabi ngomong gitu, ada nggak perempuan di masjid waktu itu? Sebaik-baik shaf laki-laki depan, sebaik-baik shaf perempuan di belakang. Ketika itu perempuannya ada apa nggak ada? Ada. Kalau nggak ada, pasti kata Nabi, sebaik-baik shaf laki-laki depan, yang perempuan pergi pulang. 2. Pergi bapak ibu ke Madinah nanti, haji dan umroh, melalui apa? Travel Thaibah. Sampai di sana masuk ke Taman Raudhah, menghadap ke kiblat, tengok di sebelah kiri. Babun Nisa, pintu perempuan. Pintu perempuan itu bukan sekarang. Zaman Umar bin Khattab, kalau ada laki-laki masuk dari pintu perempuan dicambuk pakai rotan. Itu menunjukkan kira-kira ada nggak perempuannya waktu itu? Ada. Apa ada ditulis di situ? Babun Nisa, dalam kurung jin saja. Artinya perempuan ada sholat di masjid, tapi syarat dan ketentuan berlaku ketat. Perempuan ke masjid itu syaratnya ketat. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Ini sholat maghrib ke masjid, datang jam 6 pakai celana sempit. Mukenanya di rambutnya gerabang dari rumah. Hair dryer nggak ada, mengeringkan rambut sekali. Sampai ke masjid, pakai celana sempit. Yang mau ke masjid orang tua nengok itu masuk parit ya. Sampai ke masjid zikir. Jangan ngomong. Ada kawan saya, aku tadi ceramah di masjid. Terus jamaah belum datang, dari balik tirai itu aku dengar perempuan di masjid itu. Pantesan Nabi melarang perempuan ke masjid. Kenapa? Mereka bukannya baca Quran zikir. Hampir kurukyah lagi gitu. Andai saya cepat masuk masjid dengar suara itu, saya rukyah dari balik dinding. Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Sebelum masuk masjidnya pakaiannya mesti menutup. Zaman Nabi dulu perempuan sholat ke masjid bimurutihinna, mereka tutup pakai kain sampai tidak bisa dibedakan mana laki-laki mana perempuan, rapat tidak nampak matanya. Lalu kemudian sampai dalam masjid jangan ketawa cekikikan, zikir baca Quran. Kadang di sebagian masjid malah yang berkuasa perempuan. Nggak berani iqamat sebelum ada ibu-ibu merintah dari belakang. Qomat! Luar biasa itu. Ini muazin takut qomat. Soalnya kalau dia ngelawan nanti nggak dapat kiriman kola. Oleh sebab itu maka saya tidak mengatakan perempuan nggak boleh ke masjid. Tapi saya tidak juga mengatakan silakan ke masjid. Tapi win-win solution, jalan tengah. Boleh, syarat dan ketentuan berlaku. Baca buku 30 fatwa seputar Ramadan, ditulis oleh Abdul Somad LCMA. Download di internet, Play Store, enter, dapat. Gitu kalau ngaji sama Ustadz milenial. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana sebenarnya peran seorang akhwat? Akhwat itu ujungnya T. Akhwat. Di sini D, akhwad. Yang D itu qul huwallahu ahad, Allahu somad. Bagaimana seorang akhwat muslimah di luar rumah dalam berdakwah atau kadar urusan di luar rumah? Tapi saya dengar hadis sebaik-baik perempuan itu di dalam rumah. Wa qarna fi buyutikunna
wahai perempuan, menetaplah engkau dalam rumah. Perempuan tetap dalam rumah. Tablik akbar nggak boleh, pergi pulang. Nabi melihat Asma. Asma itu saudara kandung Aisyah, memikul makanan onta dan makanan kambing. Dan Nabi tidak marah. Nabi nggak mengatakan, hei Asma, pulang ke rumah. Tapi Nabi malah membantunya. Itulah hadis takriri, menunjukkan perempuan boleh keluar rumah bekerja beraktivitas dengan syarat dan ketentuan berlaku. 5 syaratnya. Pertama, tidak bersolek-solek jahiliyah. Jangan sampai ibu besok keluar rumah mukanya sebelah hijau sebelah biru. Pulang suaminya ngamuk, siapa yang nempel engkau tadi? Mohon maaf bang, salah make up. 2, la yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'a dzi mahramin. Jangan berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram. Masalah sholat saya ikut Quran Pak Ustaz. Masalah zakat saya ikut Quran Pak Ustaz. Masalah haji saya ikut Quran Pak Ustaz. Tapi masalah berdua-duaan ini rasanya nggak apa-apalah Pak Ustaz. Udah seperti kakak saya, sudah macam abang saya, sudah macam adik saya. Ingat, berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. 3, la tusafiranna mura'atun. Tidak boleh musafir pergi. Kepala dinas melepas, pimpinan perusahaan melepas, GM melepas karyawan pergi keluar kota, silakan berangkat. Ternyata berdua-duaan. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, tidak lain tidak bukan adalah apa dia? Itulah yang disebut jangan sampai la yadribna bi arjulihinna. Jangan memukulkan kaki ke lantai. Perempuan nggak boleh memukulkan kaki ke lantai, dipakai gelang kaki gemerincing. Lewat di depan, kerincing, 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 kerincing. Andai saya sedang tausiah, tiba-tiba lewat perempuan pakai kaki gemerincing, kerincing. Semua mata nggak ada yang lihat saya, semua ngeliat kaki dia. Apa maknanya? Mencuri perhatian dengan sesuatu. Dipakai, sekarang mungkin gemerincing nggak lagi. Dipakai sepatu, tumitnya 10 cm. Kecil sebesar ini. Dia yang lewat, kita yang ketakutan. Lihat dia melangkah. Nah, ini salah satu. Dipakai punuk onta sampai tinggi ke atas. Kalau sekedar dikit aja nggak apa-apa. Kebetulan rambutnya panjang. Lalu dia ikat dengan karet. Karet habis beli gula kan ada karetnya. Lalu dia ikat. Dia nggak apa-apa. Karena kalau pakai jilbab rambut nggak diikat, nanti pas buka ke depan disangka suami sundel bolong. Diikat dikit nggak apa-apa. Tapi kalau sampai dia angkat tinggi ke atas sehingga menjadi pusat perhatian seperti punuk onta, nah itu tidak boleh. Yang kelima, la takhda'na bil qaul. Kerja aktivitas wanita karir di luar rumah bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah, tidak boleh. Sekantor, gimana hasil laporan tadi? Sebentar ya Pak. Apa ini? Makanya kalian kalau ada orang nelpon itu, kalau ditanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Di mana nih? Samarinda. Mana? Kalimantan Timur. Samarinda. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Di mana nih? Samarinda. Itulah terjadi semua kekacauan. Berapa banyak perselingkuhan terjadi gara-gara apa? Gara-gara salah sambung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menasihati orang tua yang selalu gemar nonton audisi dangdut? Yang saya ceramahi anak muda, saya pikir orang tua sudah selesai. Ternyata anak mudanya ngaji, orang tuanya nonton audisi dangdut. Malah berdoa supaya itu yang lulus. Ya Allah, tolong banyakkan SMS untuk yang ini. Kalian anak muda yang udah ngaji, bukan berarti mentang-mentang orang tua kalian belum hijrah lalu kalian pulang menceramahi orang tua. Ini nggak benar. Niatnya baik tapi caranya nggak betul. Jangan pulang dari sini kalian panggil, mama sini,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu. Tapi kalian kasih tahu, kira-kira yang mamamu ini yang suka nonton audisi dangdut ini, kira-kira omongan siapa yang dia dengar? Kira-kira omongan siapa yang dia dengar? Cari orang lain yang omongannya didengar supaya menasehati dia. Oh, dia dulu pernah pergi umroh sama Ustadz Yuliansa. Ustadz Yuli ngomong dengan dia, dengar, dengar. Ibumu kerja di mana? Ibu saya kerja di kantor Pak Wali. Biar Pak Wali ngomong sebentar. Sini. Kabarnya ente suka audisi dangdut ya? Kok bapak tahu? Intel saya kan banyak itu. Padahal anaknya udah lapor. Mudah-mudahan. Tapi jangan lupa doa. Doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Mudah-mudahan dengan kau doakan, maka orang tuamu juga mendapat hidayah, insya Allah. Amin. Kalau Ustadz nasihatnya bagaimana? Hai ibu-ibu yang masih suka audisi dangdut. Kami nggak suka Pak Ustadz kau nunjuk kami. Saya nunjuk kamera. Hai ibu-ibu dimanapun berada, baik di Samarinda maupun di ujung dunia, kalian yang masih suka nonton audisi dangdut, ingatlah bu, kau akan mati menghadap Allah dan kau tidak akan dikirim oleh lagu Kiong Racun Kucing Garong Kabing Kaci Kabigam Kuc Kuc Tahe. Telingamu akan ditanya, seandainya malaikat maut mencabut nyawamu, ketika itu telingamu sedang mendengarkan suara Ustadz Sahrani, maka saat itu bangga. Apa kata Allah kepada malaikat? Malaikat, putarkan rekaman terakhir saat dia mati. Apa bunyi suara di telinganya? Siap, kata malaikat. Diputar suara telinganya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Masukkan dia ke surga. Masuk. Yang satu lagi mati. Putarkan apa suara terakhir di telinganya? Siap, kata malaikat. Ambil rekaman telinganya, putar. Assalamualaikum. Suara Abdul Somad. Masukkan dia ke surga bersama Abdul Somad dan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, putarkan suara terakhir telinganya waktu mati cabut nyawanya. Putar. Tombo ati ono 5 pekarane. Masukkan sama Opik. Ini putarkan telinga, pas diputar, masukkan sama. Ini putar ke telinga. Masukkan sama Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Kuch Tahi Kabika Chika Bigam. Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Wahai ibu-ibu yang masih suka audisi dangdut, kau akan bersama dengan penyanyi dangdut yang melihatkan kakinya, yang melihatkan betisnya, yang melihatkan bupati buka paha tinggi-tinggi. Jangan-jangan Ustadz ini nonton juga? Enggak. Tak sempat saya nonton. Kalau sempat mau juga saya tengok. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya nih Ustadz tentang masalah sholat Jumat. Jika seandainya kita sholat nih, tiba-tiba kita buang angin, di saat tengah sholat itu membatalkan sholat Jumatnya kah? Ya batal lah. Ini nyari-nyari gara-gara. Tidak ada ikhtilaf antar ulama. Kalau masalah tertawa terbahak-bahak, ada mazhab yang membatalkan, Hanafi. Kalau wudhu tertawa, batal. Makan daging onta batal, mazhab Hambali. Tapi mazhab Syafi'i ketawa tidak batal. Makan daging onta tak batal. Tapi kentut sepakat semua mazhab batal. Baik yang berbunyi maupun tak berbunyi. Kalau kita sedang sholat, tiba-tiba terasa seperti keluar. Pas sedang sholat terasa seperti keluar. Apakah sholat kita batal? Jangan kau batalkan sholatmu hatta tasma'a sautan au tajidarihan. Sampai ada 2 tanda. Kau dengar suara atau kau cium bau. Karena ada tak bersuara, baunya luar biasa. Selama tak ada suara, selama tak ada bau, maka sholat tak batal.
Kalau batal berarti sholat harus diganti jadi sholat zuhur ya Pak Ustaz? Enggak juga. Misalnya batalnya pas imam takbir, Allahu Akbar. Cepat engkau keluar, kau ambil wudhu, kau masuk lagi, masih bisa kejar. Kebetulan imam ayatnya panjang. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Paham betul imam ini ada yang batal tadi. Nah, kalau bisa masih kau kejar, kau kejar. Assalamualaikum Ustaz, ingin nanya, dosa nggak jika wanita motong rambutnya seperti laki-laki? Perempuan itu tahu tak saya rambutnya macam laki-laki atau macam perempuan? Mana kita tahu? Yang melihat rambut perempuan itu kan suaminya di rumah. Yang melihat rambut perempuan itu suaminya. Maka wahai perempuan, engkau gundul rambutmu, kami tak tahu. Mana kami tahu siapa yang gundul? Kami tak tahu. Yang berdosa itu kalau dipotongnya pendek, panjang di depan. Siapa itu? Demi Moore. Kalau pendek di belakang, panjang di depan, Demi Moore. Kalau panjang ke belakang, Wadi Moore. Kalau dipotongnya rambutnya, lalu diperlihatkannya kepada yang tidak mahram, itu baru dosa. Perempuan, kalau kau panjangkan rambutmu bagus. Tapi kalau panjang sampai bedaki, karena malas nyucinya, bau, itu pun menjadi tidak baik. Karena dalam Islam diajarkan at-tahuru syatrul iman, kebersihan, kesucian setengah dari iman. Oleh sebab itu, kalau suamimu mengatakan, Dek, potong rambutnya ya, abang nengok kau rambut panjang ini macam kuntilanak, aku tengok. Dipotongnya pendek, nggak apa-apa, karena yang melihat suaminya. Tapi kau potong untuk suami orang, banyak perempuan sekarang bersolek bukan untuk suaminya, tapi untuk suami tetangganya. Kalau kita bertamu ke rumahnya, kebetulan dia belum pakai make up, payah kita membedakan antara orang dengan hantu. Tapi kalau dia bersolek untuk pergi memperlihatkan wajahnya ke suami orang lain, bukan main lagi cantik. Sallallahu